Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 29 Januari 2021 bersama saya Romo Parjono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat penuh berkat. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam ribunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Para sahabat Yesus yang terkasih, menabur benih adalah sebuah aktivitas, sebuah kegiatan aktif, bukan pasif. Kegiatan yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Itulah yang dibuat oleh para petani, terutama di awal musim hujan. Menabur benih agar tumbuh, berkembang, dan berbuah. Mereka menabur karena ingin mendapatkan hasil. Hasil yang didapat tergantung benih yang ditabur. Jika ingin panen jagung, maka benih jagung yang ditabur bukan benih gandum. Jika ingin panen padi, maka bulir padi yang ditabur bukan biji petai, apalagi jengkol. Bila pengen buah jeruk, maka bibit jeruk yang ditanam. Tidak mungkinlah petani ingin panen padi, tetapi yang ditaburkan biji kedelai. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti orang menaburkan benih di tanah. Yuk, dalam hidup bersama kita ini, kita ikut Yesus menabur benih kasih, sukacita, damai, ramah, sapa senyum, suka membantu dan menolong. Taburkan benih baik, maka kamu akan panen kebaikan. Jauhkan benih kejahatan, agar kamu tidak dikepung oleh kejahatan dan kegelapan. Ih, serem. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang selalu menaburkan benih kebaikan di hati kami, semoga kami aktif ikut serta menabur dan menyemai kebaikan dalam hidup sehari-hari kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.
Salam mendoan.